Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muh Nur Sotik di channel pendidikan. Ini video kedua dari sesi video tentang penerimaan peserta didik baru tahun 2022-2023. Meskipun pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMP tahun 2022 belum dibuka, alangkah baiknya siswa memahami lebih dalam jalur PPDB dan syarat untuk mendaftar masing-masing jalur. Siswa dan orang tua tentu sudah mulai mempersiapkan berbagai macam hal untuk menyambut PPDB, mengingat tahun ajaran 2021-2022 akan segera berakhir. Informasi berikut bersumber dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 dan Surat Direktorat Kemendikbudristek tentang pelaksanaan PPDB tahun 2022-2023 dan bersumber dari buku PPDB Jenjang SMP tahun 2022 dari Direktorat Kemendikbudristek. PPDB 2022 terbagi menjadi 4 jalur. Jalur tersebut adalah jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi. Masing-masing jalur memiliki kriteria persyaratan yang berbeda dan perlu dipahami oleh calon peserta didik jenjang SMP. Yang pertama, jalur zonasi. Ditujukan untuk mendorong peran komunitas dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, jalur afirmasi. Ditujukan untuk memastikan masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas. Ketiga, perpindahan tugas orang tua atau wali. Mengakomodasi peserta didik yang berpindah tempat karena hal yang tidak bisa dipilih. Yang keempat, jalur prestasi. Ditujukan untuk membangun iklim kompetisi yang mendorong prestasi peserta didik. Proporsi kuota PPDB SMP tahun 2022, jalur zonasi kuota minimal 50%, jalur afirmasi kuota minimal 15%, jalur perpindahan tugas kuota maksimal 5%. Kemudian jalur prestasi merupakan sisa kuota jika masih ada. Perlu dicatat bahwa jalur pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk. Urutan penetapan jalur berurutan mulai nomor 1 dan seterusnya dan tidak bisa dibolak-balik. Selanjutnya, persyaratan calon peserta didik baru jenjang SMP. Secara umum, siswa didik berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Kemudian, memiliki ijazah SD atau sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD. Apa saja kriteria persyaratan masing-masing jalur PPDB SMP tahun 2002? Simak rangkumannya berikut ini. Jalur zonasi PPDB tahun 2022. Jalur ini ditujukan untuk siswa yang berdomisili di wilayah zonasi dari satuan pendidikan tersebut. Kuota untuk jalur ini adalah minimal 50% dari keseluruhan kuota PPDB. Syarat dari jalur zonasi PPDB diantaranya sebagai berikut. 1. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kedua, dalam kondisi tertentu di mana calon siswa tidak memiliki KK, maka dapat digantikan dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Keadaan tertentu yang dimaksud di atas harus sesuai dengan ketentuan PPDB tahun 2022, diantaranya sebab bencana alam dan sebab bencana sosial.
Jalur PPDB selanjutnya adalah jalur afirmasi yang khusus untuk calon peserta didik dari keluarga yang tidak mampu dan anak penyandang disabilitas. Untuk jalur afirmasi, tersedia kuota PPDB sebanyak minimal 15%. Syarat yang perlu dipenuhi siswa jalur ini diantaranya yakni bukti kepesertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Untuk siswa dari keluarga tidak mampu, merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Penentuan peserta didik dalam jalur afirmasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Jalur perpindahan orang tua atau wali dan anak guru. Jalur ini dikhususkan untuk calon peserta didik yang orang tua atau walinya dipindah tugaskan serta anak dari guru. Maksimal kuota PPDB yang diberikan untuk jalur ini adalah sebanyak 5%. Kriteria dari jalur perpindahan orang tua wali dan anak guru sebagai berikut. Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya. Anak guru bisa menggunakan jalur ini untuk menjadi peserta PPDB pada sekolah tempat orang tuanya mengajar. Kemudian, penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua atau wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Jalur PPDB SMP tahun 2022. Yang terakhir adalah jalur prestasi. Jalur ini menggunakan nilai rapor calon peserta didik sebagai bahan pertimbangan seleksi. Kuota yang diberikan untuk jalur ini adalah siswa kuota PPDB sekolah jika masih ada. Persyaratan untuk mendaftar jalur prestasi PPDB sebagai berikut. Menggunakan rapor 5 semester terakhir yang dilengkapi dengan surat keterangan peringkat rapor peserta didik dari sekolah asal. Prestasi lain juga bisa menjadi bagian pertimbangan, baik prestasi akademik maupun non-akademik pada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya, bagaimanakah penilaian peringkat nilai rapor pada jalur prestasi? Berikut ini penjelasannya. Penilaian peringkat nilai rapor pada jalur prestasi. Peningkatan nilai rapor siswa di sekolah asal diperhitungkan untuk melakukan kalibrasi atas nilai rapor. Hal ini dilakukan agar nilai rapor lebih dapat diperbandingkan antar sekolah. Tata cara penentuan peringkat rapor untuk jalur prestasi diserahkan pada pemerintah daerah. Contoh 1. Calon peserta didik yang berada di peringkat nilai rapor 10% tertinggi di sekolah asal mendapatkan bobot tertentu. Ketentuan ini tidak menghalangi calon peserta didik yang tidak berada di 10% tertinggi untuk mendaftar jalur prestasi. Mereka hanya tidak dapat bobot untuk komponen peringkat nilai rapor atau bobotnya lebih rendah. Contoh kedua, persentase peringkat nilai rapor dibedakan berdasarkan kualitas sekolah. Sekolah berkualitas tinggi, peringkat 30% tertinggi. Sekolah kualitas menengah, peringkat 20% tertinggi. Kemudian, sekolah kualitas rendah, peringkat 10% tertinggi. Alasan pembedaannya, siswa yang berada di sekolah kualitas tinggi lebih sulit untuk berkompetisi mencapai peringkat tertinggi, sehingga mendapatkan presentasi lebih rendah. Indikator kualitas sekolah dapat menggunakan akreditasi satuan pendidikan atau di masa yang akan datang dapat menggunakan rata-rata AKM di tingkat satuan pendidikan. Berikutnya tentang mekanisme pendaftaran. Yang pertama, menggunakan mekanisme daring dengan menggunakan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan. Kedua, pelaksanaan mekanisme daring menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Yang ketiga, dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Selanjutnya, tentang perpindahan peserta didik. Perpindahan peserta didik dapat dilakukan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. Kemudian, sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik. Yang berikutnya wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB
dan atau sistem zonasi. Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya, surat pernyataan dari kepala sekolah asal, kemudian lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju. Peserta didik jalur pendidikan non-formal atau informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 setelah memenuhi persyaratan, memiliki ijazah kesetaraan paket A, dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan. Demikian sekilas informasi tentang PPDB SMP tahun 2022. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.